Shalom. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, kita akan bersama-sama memperingatinya melalui sebuah kebaktian yang di dalamnya kita akan memuliakan Tuhan sembari mengenangkan akan hari kenaikan ini. Untuk itu kita persiapkan hati kita dan kita memulaikan ibadah kita pada saat ini melalui pujian dari Kidung Jemaat 228B, ayatnya yang pertama, agungkan kuasa namanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara. Nas yang akan membimbing kita pada hari ini terambil dari Surat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Demikianlah nas yang akan membimbing kita, menuntun kita di dalam kebaktian kita pada saat ini. Kita muliakan kembali nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 228B tadi, ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum kasih sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan bersama masuk ke dalam pengakuan dosa. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 467 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Allah sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah kita. Amin. Kita akan bersama masuk ke dalam pelayanan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita. Kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Mulia, Allah yang kami kenangkan kembali hari kenaikannya pada momen kebaktian saat ini. Ini kami akan membaca dan merenungkan pesan-Mu, suara-Mu. Melalui firman ini, kami mohon, kami akan diperbaharui, diberikan Roh Kudus dalam hati kami yang akan menuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, berfirmanlah, karena kami segenap umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam kebaktian kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita sekalian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah ribuan tahun sejak hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan kita masih belum tiba di momen kedatangannya kembali ke dunia. Para rasul pun yang menjadi saksi awal janji kedatangan Tuhan ini juga sudah tidak sempat tiba pada waktu itu, ya karena mereka sudah meninggal. Adakah iman jemaat sekalian sempat tergoyahkan karena pertanyaan-pertanyaan menguji seperti, mana? Katanya segera datang. Kok sudah ribuan tahun belum datang-datang? Kalau kita sempat ada di titik tergoyahkan karena pertanyaan semacam ini, saya mau mengajak jemaat sekalian merenungkan pembacaan kita saat ini, yang di dalamnya tersirat pesan utama dari Kristus ketika beliau meninggalkan para muridnya.
naik ke surga. Namun sebagai catatan terlebih dahulu, pesan-pesan ini akan menjadi penguatan bagi para murid dalam pelayanannya, dan tidak satupun dari mereka yang goyah atau bahkan menyangkal Kristus hingga mati, walaupun mereka sampai mati tidak sempat melihat kedatangan Yesus kembali. Pertama-tama, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Saya beri tekanan pada menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Penekanan lagi kembali pada kerajaan Allah, menampakkan diri dan kerajaan Allah. Jadi tujuan Tuhan Yesus tetap tinggal selama 40 hari ini di antara para murid bukan hanya untuk membuktikan kenyataan kebangkitannya, bukan hanya untuk meyakinkan para pengikutnya bahwa Kristus sudah bangkit, meyakinkan bahwa mereka tidak berhalusinasi bahwa Yesus sudah bangkit, tapi juga untuk mempertajam ajaran tentang kerajaan Allah. Dalam ayat ke-6 saja kita sudah bisa melihat mispersepsi dari para murid tentang kerajaan yang Yesus maksud. Ayat yang ke-6, para murid masih menggunakan konsep Yahudi bahwa kerajaan yang akan dipulihkan oleh seorang Mesias adalah kerajaan Israel yang sifatnya politis, pemerintah, kerajaan duniawi. Sedangkan Yesus bukan memaksudkan kerajaan seperti itu. Namun karena 40 hari Yesus tinggal dan mempertajam pemahaman itu, ditambah keturunan Roh Kudus pada 10 hari setelah kenaikan Yesus, para murid akhirnya paham benar tentang kerajaan yang Yesus maksudkan. Nyata di Kisah Rasul 8 ayat 12, Kisah Rasul 20 ayat 25, serta Kisah Rasul 28 ayat 23 sama 31, di situ diceritakan bahwa mereka telah menyebarkan ajaran kerajaan Allah dalam konsep yang benar seperti yang Yesus maksudkan. Nah, sebagai pengikut Kristus masa kini, sudahkah kita juga memahami konsep kerajaan Allah yang benar? Atau kita masih terjebak dalam konsep kerajaan dunia yang akhirnya secara tidak sadar membuat kita lebih semangat memperjuangkan kerajaan-kerajaan model seperti ini, kerajaan dunia. Entah kerajaan dalam bentuk lembaga gereja, entah kerajaan dalam bentuk denominasi gereja, aliran, atau kerajaan dalam bentuk komunitas-komunitas Kristen, persekutuan-persekutuan kecil, yang seringkali justru menjadi sumber utama kebanggaan orang Kristen dibanding bangga memiliki Kristus. Wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita tersentil mendengarkan pertanyaan barusan, ada baiknya kita merenungkan kembali dan berkontemplasi bersama Tuhan. Tanyakan kembali pada Tuhan, mungkinkah saya memang lebih memberitakan kerajaan dunia dibanding kerajaan Allah? Selanjutnya, pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah ini sangat didasari juga dengan perendahan diri untuk menyadari batasan kita dalam memberitakan kerajaan Allah. Seperti pesan Yesus dalam ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kau tidak perlu tahu masa dan waktu. Yang ini sudah sering kita bahas. Tidak perlu percaya kalau ada manusia yang menggaungkan nubuatan atau ramalan tentang kedatangan Yesus. Tidak perlu percaya. Sudah jelas kalau ada yang ngaku-ngaku seperti itu, ia mendapat pendengaran, penglihatan atau apapun bahwa Yesus akan kembali ke dunia pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tepatnya di mana, itu pasti sesat, dijamin. Silahkan di googling untuk lihat sudah berapa kasus penyesatan, nubuatan palsu tentang kedatangan Tuhan ini. Nah, selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, kesadaran akan batasan kita ini akan membawa kita fokus pada satu oknum, yaitu Allah sendiri. Sebelum para murid memulai pelayanan mandirinya,
Mereka mengikuti perintah Yesus untuk tinggal di Yerusalem hingga hari pembaptisan Roh Kudus atau Pentakosta, ayat yang kelima. Yesus menjelaskan dalam ayat ke-8, ketika mereka sudah tiba pada hari Pentakosta itu, mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus untuk memberitakan tentang Kristus, menjadi saksi bagi Kristus mulai dari Yerusalem, selanjutnya di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tolong fokus pada poin kuasa dari mana dan siapa yang diberitakan. Fokus pada poin itu. Kuasa dari mana dan siapa yang diberitakan. Kuasa yang digunakan oleh para rasul untuk melayani bukanlah kekuatan mereka sendiri, melainkan kekuatan dari Roh Kudus, pemampuan dari Roh Kudus. Di samping itu, di dalam pelayanan mereka, kesaksian mereka, yang mereka beritakan adalah Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang sudah mati demi menebus dosa umat manusia, yang bangkit dan kemudian naik ke sorga, dan kemudian nanti akan kembali menjemput umat pilihannya. Mereka tidak sama sekali memberitakan tentang profit atau keuntungan mengikuti komunitas mereka yang waktu itu belum dinamakan Kristen. Mereka tidak sama sekali memberitakan tentang keagungan karya pelayanan mereka demi berbangga diri. Saya beri catatan, jika para rasul sempat menceritakan hal-hal keagungan karya pelayanan mereka, misalnya Paulus, tujuannya semata-mata agar pendengarnya dapat melihat kuasa Tuhan yang bekerja melalui semua orang. Bukan inti pesan Paulus adalah memberitakan keagungan karya pelayanannya, tapi bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanannya. Jadi dari sini kita sudah bisa mawas diri. Adakah Kristus terberitakan dalam kesaksian hidup saya? Atau saya hanya memberitakan tentang diri saya sendiri, memberitakan tentang gereja saya sendiri yang dilengkapi embel-embel nama Tuhan supaya orang semakin yakin tentang apa yang saya ceritakan, saksikan. Atau lebih parahnya, jangan-jangan kita tidak merasa bahwa bersaksi adalah tugas kita. Alasannya karena mungkin di gereja kita hanya jemaat biasa, sehingga kita tidak merasa bertanggung jawab untuk bersaksi. Amit-amit. Semoga semua yang mendengar dan membaca renungan ini bukanlah orang-orang yang masih tertinggal dalam konsep-konsep seperti itu. Bukanlah jemaat yang menganggap bahwa tugas mereka bukanlah bersaksi, itu hanya tugas pejabat gereja. Semoga bukan. Jadi dari sini kita bisa melihat di dalam pandemi COVID-19 ini, kita bisa memanfaatkan waktu kita yang sangat banyak luangnya untuk melengkapi diri dengan pemahaman yang benar tentang Kristus dan tentang kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Kristus. Karena tugas kesaksian ini jelas adalah tugas semua pengikut Kristus. Agar yang kita beritakan selanjutnya dalam hidup kita masing-masing tidaklah berfokus pada kesaksian diri kita, kesaksian gereja kita atau kesaksian golongan kita, tapi kita fokus tentang kuasa dan kemuliaan Kristus yang akan menjadi penguatan bagi kita menanti kedatangannya kembali. Tuhan yang memampukan kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita responi perenungan yang telah kita lakukan bersama melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 200 ayatnya yang pertama, Ku diubahnya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita teguhkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama seluruh umat di segala tempat dan segala zaman. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan masuk bersama ke dalam doa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat bagi kita sekalian, dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, pada hari kenaikan ini, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk mengenangkan, memperingati kembali akan di mana para murid menyaksikan Engkau naik di dalam kemuliaan-Mu. Kiranya segala pesan yang telah Engkau tinggalkan bagi para murid, yang telah kami renungkan bersama melalui renungan firman pada hari ini, juga akan menjadi penguatan kami untuk menantikan kedatangan-Mu kembali. Sama seperti Engkau pergi, demikian pula Engkau akan kembali di dalam kemuliaan, menjemput kami seluruh umat-Mu. Kami memohon kiranya segala yang boleh kami renungkan pada saat ini akan membawakan keteguhan pengharapan bagi kami sekalian, mendorong kami untuk bersaksi lebih nyata lagi di tengah hidup kami masing-masing, terutama di tengah-tengah pandemi saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Di tengah-tengah kehidupan, keberimanan kami boleh terus menerapkan akan jaga jarak ini. Kami boleh terus memberi kesaksian bagi semua orang bahwa kami umat-Mu dapat tetap meneruskan ibadah kami kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, terutama dalam segala ritus yang perlu kami lakukan pula sebagai wujud kebersyukuran kami untuk segala kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah, segala himbauan yang diberikan untuk kebaikan kami bersama demi menekan angka penyebaran COVID ini. Tuhan tolong kami agar mampu menerapkannya di dalam panggilan yang utuh, bukan dalam ketakutan, tapi di dalam kerinduan untuk merawat dan menjaga sesama kami. Semoga kami dapat terus menerapkan kebijakan physical distancing ini, menerapkan segala ketentuan di tengah-tengah pembatasan sosial berskala besar, bahkan kebijakan atau larangan mudik yang telah diberikan oleh pemerintah juga akan kami turuti di dalam panggilan ini, agar kami pun boleh memberikan contoh bagi sesama kami di luar sana. Mereka dapat melihatnya dan menyaksikan bahwa iman kami tetap teguh dan bertumbuh di dalam segala kepatuhan kami terhadap pemerintah. Kami mendoakan saudara-saudara seiman kami, bahkan sesama kami di bangsa ini yang tengah mengalami impitan hidup karena segala kebijakan yang harus diterapkan demi kebaikan bersama ini. Persoalan-persoalan ekonomi yang mungkin memberatkan kehidupan mereka, Tuhan tolong gerakkan semua umat-Mu, gerakkan tangan-tangan mereka untuk juga menjadi alat Tuhan memeliharakan setiap umat manusia di bumi ini. Saudara-saudara iman kami yang mengalami kelusuan iman di tengah-tengah pandemi ini, yang semakin bermalas-malasan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang semakin tergoyahkan menantikan akan sukacita yang akan kami terima bersama ketika pandemi ini berakhir. Hadirlah di hati mereka ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan semakin memperteguh iman mereka. Perenungan kami pada saat ini akan menjadi penguatan bagi mereka bahwa penantian kami tentu tidak akan sia-sia. Biarlah pandangan kami sekalian sebagai umat-Mu akan terus fokus melihat Engkau sebagai juru selamat kami. Dan itu yang akan menjadi penghibur kami ketika kami merasa lesu, merasa terbebankan oleh segala persoalan hidup ini. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami memohonkan padamu agar Engkau turut bekerja di tengah-tengah pemerintah kami saat ini. Sinergi mereka tentu akan menjadi dorongan terbesar bagi masyarakat menantikan gerakan pemerintah menghadapi pandemi ini. Biarlah semua pihak juga, termasuk masyarakat, akan turut bekerja sama dalam menekan penyebaran COVID ini ya Tuhan. Kami mohon dengan sangat
Bangsa kami saat ini benar-benar membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah hari kenaikan Kristus pada hari ini yang kami peringati akan membuat kami tetap menantikan kedatangan Kristus kembali di dalam segala harapan yang Tuhan tumbuhkan dalam hati kami. Inilah segala seruan kami ya Bapa. Kami haturkan permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita, sebab Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sembari persembahan kita kumpulkan, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 274 ayat yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidup agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Terimalah, kuduskanlah dan berkatilah persembahan kami ini, supaya dapat dipakai bagi pembangunan persekutuan dan pelayanan dimanapun Tuhan menghendakinya. Amin. Kita menutup kebaktian kita pada saat ini dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 185 ayatnya yang pertama. Tuhan mengutus kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan, lakukanlah seperti yang telah Tuhan firmankan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Pelengkap Kidung Jemaat 185 tadi, ayatnya yang kelima.
Demikianlah kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang telah kita peringati pada hari ini. Kiranya kita senantiasa dikuatkan dalam pengharapan kita menanti kedatangannya kembali. Tuhan memberkati kita sekalian.